Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Bagi ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Terima kasih untuk ketua kelas. Sekarang ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Ibu akan memberi sedikit gambaran tentang materi yang akan ibu ajarkan pada pagi hari ini. Gambarannya yaitu ada sebuah batu dan tumbuhan. Apa batu bisa tumbuh besar? Apakah tumbuhan bisa bertambah tinggi? Dan manakah makhluk hidup, batu atau tumbuhan? Ada yang tahu? Ya, silakan. Apa jawabannya? Ya, betul sekali. Tumbuhan. Karena ibu akan menjelaskan tentang materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari abiotik dengan biotik, dan siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Ada yang tahu apa itu biotik atau abiotik? Ya baik, ibu akan menjelaskan ya. Biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, ikan, dan manusia. Sedangkan abiotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas benda tidak hidup. Contohnya batu, kertas, dan sebagainya. Ada yang kurang jelas dari penjelasan ibu tadi? Jika tidak ada, ibu akan lanjut ya. Oke, yang kedua adalah ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri yang pertama, makhluk hidup adalah bernapas atau respirasi. Bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ciri yang kedua yaitu bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, memerlukan nutrisi. Tumbuhan bersifat autotrof, tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, sedangkan hewan bersifat heterotrof, tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Ciri yang keempat, tumbuh bertambah tinggi dan volume. Tumbuh mempunyai arti irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang kelima, berkembang biak atau bereproduksi, menghasilkan keturunannya. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang ketujuh, mampu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Keringat dari kulit, karbon dioksida dari paru-paru, urin dari ginjal, dan empedu dari hati. Yang terakhir atau yang kedelapan, adaptasi,
menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ada yang kurang jelas dari penjelasan ibu tadi? Jika tidak ada, ibu akan membagi kalian sebanyak 2 kelompok. Kalian mengisi tabel abiotik dengan biotik dan teka-teki tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Ibu berikan waktu 10 menit untuk menjawab ya. Kelompok 1 mengerjakan abiotik dengan biotik, sedangkan kelompok 2 ciri-ciri makhluk hidup ya. Lalu kalian presentasi maju ke depan kelas. Terima kasih kepada kelompok yang sudah maju. Beri aplaus kepada kita semua. Baik, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Silakan. Ya, betul sekali. Ibu akan menyimpulkan kembali ya. Perbedaan biotik dengan abiotik. Biotik adalah makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah makhluk tidak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, mampu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, dan adaptasi. Ada yang kurang jelas? Untuk evaluasinya, ibu akan memberi kalian soal. Soal yang pertama, sebutkan perbedaan antara biotik dengan abiotik. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Dikumpulkan ya di meja ibu. Ibu akhiri proses pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.